Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita awali hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelas 6 STT Insan Aulia yang sayangi. Ketemu lagi dengan Mas Indah. Di hari ini kita akan belajar mengenai chapter 5 and the title is Let's Meet the Farmer. Oke, di chapter ini kita belajar apa sih? Ya, di chapter ini kita akan mempelajari vocabularies things in the farm. Kita akan mempelajari kosakata yang berkaitan dengan farm, pertanian ya. Kemudian kita juga akan mempelajari expression of giving suggestion. Ya, apa sih expression giving suggestion ini? Kita lihat ya. Sekarang kita simak gambar berikut. Oke, kalian lihat ini. Oke, seperti yang kalian simak di gambar ini, ada beberapa kosakata yang kita akan misalkan apakah jagung, kita bisa ganti ini ya, misalkan cornfield dan sebagainya. Nah, kalian juga familiar dengan ini ya. Kalau di sawah itu biasanya ada sosok ini yang seperti yang kayu tapi dipakaikan baju seperti petani. Ini disebutnya dengan nama scarecrow. Sesuai dengan namanya, ini fungsinya adalah untuk menakuti gagak ya, atau menakuti burung-burung lain yang suka memakan tanaman-tanaman di daerah sawah. Kemudian di tengah sawah itu biasanya ada tempat istirahat untuk para petani. Kita menyebutnya dengan nama hut. Ya, namanya adalah hut. Lanjut. Nah, ketika berkaitan dengan sawah, maka pasti para petani ini membutuhkan sumber air. Di sini mereka biasanya dialirkan dari sungai-sungai terdekat, river, dan dialirkan melalui saluran irigasi atau saluran pengairan. We call it irrigation, river irrigation. Oke, dan untuk ini adalah ya ada kosakata baru namanya riverbank. Ini artinya adalah tepi sungai. Riverbank. Bank ini yang ini bukan bank tempat uang ya, tapi artinya riverbank ini adalah tepi sungai. Nah, kemudian di sini ada gambar di mana para petani ini sedang bekerja sama panen. Nah, panen ini disebut dengan nama harvest time. Harvest time. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang atau hewan-hewan yang berkaitan dengan pertanian. Gambar pertama, ada sesosok pria yang sedang menggembalakan sapi atau kerbau ini. Ya, mereka disebut dengan nama herdsman atau penggembala. Nah, di daerah pedesaan biasanya untuk mengangkut itu ini kebanyakan zaman dulu ya, kalau zaman sekarang sudah kebanyakan pakai mobil, tapi zaman dulu dan beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan carriage. Carriage itu seperti angkutan yang terbuat dari gerobak yang ditarik oleh hewan di depannya, biasanya kuda atau kerbau, untuk mengangkut hasil panen ya, atau untuk mengangkut orang. Kita sebut dengan nama carriage. Ya, di sini juga carriage itu bisa jadi dokar, delman, itu termasuk carriage, yaitu kendaraan yang ditarik oleh hewan tertentu. Nah, di sini ada hewan-hewan ternak yang biasanya ternakan di pertanian. Kita sebut namanya cattle. Cattle ini bisa sapi, bisa kambing, bisa domba. Kita menyebutnya sebagai cattle, hewan ternak. Dan untuk ternakan unggas, kita menyebutnya dengan poultry, bebek, ayam, angsa, soang, ya biasanya ternakan dalam jumlah banyak, dan kita menyebutnya dengan nama poultry. Nah, itu tadi kosakata yang berkaitan dengan farm, dengan pertanian. Sekarang berikutnya kita akan belajar mengenai expression of giving suggestion. Coba simak. Di sini ada 3 anak yang sedang mengobrol. She asks,
Where will you go this weekend? Kamu mau kemana ya? Pekan ini, akhir pekan ini? Anak yang tengah jawab nih, I don't know, I have no idea. Dia nggak tahu ya mau kemana ya, dia nggak ada ide. Nah, kemudian anak yang satu lagi memberikan saran. What about going to my uncle's farm? Bagaimana kalau kita pergi ke pertanian punya paman saya? Nah, ini yang disebut dengan expression of giving suggestion. What about going to my uncle's farm? What about? Bagaimana jika? Oke, selain ekspresi yang ini, ada juga ekspresi-ekspresi yang lain untuk memberikan saran. Yuk kita cek. Giving suggestion adalah ekspresi yang digunakan dalam percakapan jika hendak mengajukan saran. Biasanya saran ini berupa ide. Nah, kita bisa menggunakan what if. What if we go to Ragunan Zoo? What if? Kita juga bisa menggunakan why don't. Kenapa kita tidak? Why don't we go to Ragunan Zoo? Why don't we go to Ragunan Zoo? Atau what about going to Ragunan Zoo? What about going to Ragunan Zoo? Gimana kalau pergi ke kebun binatang Ragunan? Nah, sama dengan di atasnya, how about going to Ragunan Zoo? Terakhir, ini yang paling sering kalian gunakan ya, let's go to Ragunan Zoo. Let's go. Let's. Oke, itu memberikan saran mengajak. Oke. Jadi, di chapter ini ya, kita sudah belajar mengenai kosakata-kosakata yang berkaitan dengan farm. Ya, silakan kalian pelajari, kalian ingat-ingat lagi, jangan lupa pelafalannya dan juga tulisannya harus disimak dan diingat ya. Kemudian kita juga belajar mengenai ekspresi-ekspresi yang digunakan yang dapat digunakan untuk memberikan saran. Antara lain, what if, why don't, what about, how about, let's. Ya. Sedangkan yang ini bisa kalian sesuaikan dengan saran yang ingin kalian gunakan ya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Setelah ini kita akan membahas mengenai soal latihan kuisis yang kemarin kalian kerjakan. Oke? Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas soal-soal yang kalian kerjakan di soal kuisis kemarin. Oke, kita mulai dari soal, di sini soalnya acak ya. My children pung happy when I told them my childhood stories. Oke, anak-anak saya senang. Ketika di sini maka kalian membutuhkan kata kerja to be. Ya, dalam bentuk lampau, kata kerja to be adalah was atau were. Sekarang kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah my children, anak-anak saya. Banyak, lebih dari satu. Maka jawaban adalah were. Tapi di sini ada kesalahan, ya. Harusnya jawabannya adalah were. Jadi untuk kalian yang menjawab were kemarin, kalian benar ya. Oke, lanjut. Soal kedua, Maria bla 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 her homework on time. Oke, Maria mengerjakan. Oke, harusnya Maria mengerjakan tugasnya tepat pada waktunya. Bentuk lampau yang Miss minta, maka jawabannya adalah did. Oke, soal selanjutnya adalah my sister bla 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 later last night. Oke, last night kemarin malam ini adalah kata keterangan waktu dalam bentuk lampau ya. Maka kita minta di sini adalah bentuk lampau dari write, yaitu wrote. Berikutnya, ini adalah kalimat tanya. Perhatikan, ini adalah kalimat tanya. Maka jika kalimat tanya
Kata kerjanya harus kembali ke bentuk awal, bukan dalam bentuk lampau. Dan karena kalimatannya dia butuh kata kerja bantu. Kata kerja bantu di dalam bentuk simple past adalah did. Ya, ada dua pilihan nih. Did wash atau did washed. Oke, maka jawaban kita adalah ini. Oke, berikutnya what is simple past of buy? Oke, mungkin kalian tahu semua. Bentuk lampau dari buy adalah bought. Next, I blah 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 English with a native speaker. Ini karena soalnya adalah bentuk simple past, maka Miss minta kalian menjawabnya dengan kata kerja dalam bentuk simple past, yaitu ya, spoke. Nah, what is the simple past of drink? Yes, drank. What is the simple past of see? Yeah, you're right. It's so. Ini muncul lagi ya, dan jawaban sama. My children were happy. Which sentence is correct? Mana kalimat yang benar? Oke, semuanya kalimat dalam bentuk negatif. Oke. Kalimat negatif dalam bentuk simple past. Maka kata kerja bantunya adalah didn't. Di sini ada 3 pilihan didn't. I didn't drink, I didn't drank, I didn't drinking. Oke. Kalimat negatif, maka dia harus kembali ke bentuk awal. Mana kata kerja bentuk awal? Ya, betul. I didn't drink milk yesterday. My brother and me didn't. Oke, negatif, perhatikan. Maka dia harus kembali ke bentuk awal. Ya, bentuk awal ada clean and clean. Ada dua nih, clean. My brother and me didn't clean the kitchen. We blah 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 television. Oke, kalau ini bentuk lampau, maka ini pasti bentuk lampau juga, bentuk simple past. Nah, maka kalau karena ini kalimatnya positif, tidak ada kalimat negatif atau kalimat tanya, maka dia harus dalam bentuk lampau. Maka jawabannya adalah next. Perhatikan, dia adalah kalimat tanya. Ya, maka kata tanya adalah did they study French last year? Number 12. She blah 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 for her English test yesterday. Ya, bentuk lampaunya adalah studied. Oke, what is the simple past in negative? Oke, perhatikan di sini dia minta ada negatif. Bentuk negatif dari eat yaitu didn't eat. The old woman bla 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 some cookies for her family yesterday. Nih, kalian harus tahu ya apa artinya ini ya. Membeli, melihat, makan, pergi. Mana kata kerja yang paling cocok dengan kalimat ini? Ya, yang cocok adalah the old woman bought some cookies for her family yesterday.
Number 15, Tommy bla 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 to English course this year. Tommy dia ambil 2 kursus bahasa Inggris tahun ini. Ya, bentuk lampau dari ya ngambil tuh take ya. Tapi bentuk lampaunya adalah took. Oke, lihat kalimat tanya. Ya, maka jawabannya adalah oke, so congratulations for you. Selamat untuk semua yang bisa menjawabnya dengan benar. Good job. Oke, jadi sampai ketemu lagi pekan depan ya. Kita akan LSM bab 4 dan bab 5 mengenai simple past, juga mengenai things in the form dan giving suggestion. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.